Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Risalah, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini saya menjumpai sahabat Risalah dalam kondisi baik dan sehat. Meskipun memang belakangan ini kita kedapatan beberapa informasi yang menyedihkan ya, artinya memang banyak sekali bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun yang terkena musibah, Allah kuatkan, Allah berikan kesabaran, dan bisa melalui semua cobaan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Hari ini kita mau bahas tentang, seperti biasa sih, kalau hari ini kita mau bahas tentang tip bisnis gitu ya. Tapi ada yang spesial, karena usaha yang dijalani oleh narasumber kita ini dilakukan ketika yang bersangkutan atau narasumber kita ini masih mahasiswa. Kalau sekarang sudah lulus nih, udah jadi alumni gitu ya. Tapi bisnisnya dirintis ketika ia masih menjadi mahasiswa. Yang paling unik sebetulnya adalah atau yang mau kita angkat adalah bagaimana usaha yang dibangunnya selama kurang lebih dari 2018 ini tetap bertahan pada saat pandemi. Karena seperti yang kita tahu ya, sahabat Risalah, teman-teman sahabat Risalah juga cukup banyak yang menjadi pelaku UMKM yang terdampak pada saat pandemi kemarin. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita, seorang anak muda dong, anak muda yang, wah pokoknya masih muda dan lulusan dari Administrasi Bisnis Universitas Pajajaran. Saya sapa dulu ya. Faisal Nur Sodik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, halo semuanya. Apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Gimana Kurang Kakaknya Bandung. sehat? Orang Cimahi ternyata. Cimahi bener ya? Ciamis Kak, Oh Ciamis. Ciamis kok jadi Cimahi? Ciamis. Ciamis, Ciamis Ciamis. kemudian merantau sedikit gitu ya ke Rantau sedikit. Pajajaran. Di sana kuliah di jurusan administrasi bisnis. Mau sapa-sapa dulu nggak nih? Halo teman-teman dari administrasi bisnis Unpad. Panggilannya siapa ya kalau alumni Unpad tuh? Faisal, Kak, Faisal. Oh Faisal. Faisal nih ada Ada si Uwa, dia panggilannya Uwa. Dia. Kalau Ua. di kalau di ya, Uwa Faisal. Oh gitu. Oke. Nah Iya. ini teman-teman mungkin ada teman-teman dari sahabat Risalah yang jurusannya juga sama nih dari administrasi Universitas Pajajaran. Ada Sohibnya nih ya yang saat ini sekarang jadi narasumber di Risalah Berbisik. Baik, Risalah Berbisik kali ini mau ngobrol-ngobrol sama Faisal Nur Sodik, panggilannya biasanya Faisal aja ya. Faisal aja ya. Oke, ini kalau saya lihat dari CV-nya Faisal, Faisal ini ternyata usahanya banyak loh. Tapi untuk sekarang kita mau fokus di salah satu usaha yang didirikan Faisal dan teman-temannya itu di tahun 2018 namanya Kojo gitu. Dan saya baru tahu ternyata Kojo itu bahasa Sunda yang artinya andalan gitu ya. Tuh. Boleh cerita sedikit nggak Faisal, gimana atau bagaimana pengalaman Faisal pertama kali punya tercetus ide bisnis, aduh udah deh bikin usaha Kojo dan boleh cerita juga Kojo ini apa sih? Coba silakan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya nih. Senang sekali bisa sharing-sharing ya. Ya, apa ya namanya, Kojoklot ya. Kojoklot awalnya sih berdiri Kojoklot. Mm-mm. Kojoklot ini ya bermula dari sebuah permasalahan. Mm-mm. Ada ibu-ibu janda penjahit ya, penjahit ibu-ibu janda itu dia selama 2 minggu itu digaji selama apa ya, digaji 17.000 aja gitu ya, sedangkan dia Apa tuh bolak-balik per bulan? per 2 minggu 17.000. Masya Allah. Nah, Oke. itu makanya kayak wah, kita timbul nih dari permasalahan tersebut, akhirnya kita udah kita bantu ibu itu untuk kan bikin konveksi gitu ya. Kita juga sebenarnya nggak tahu harus harus gimana gitu ya bisnis konveksi untuk awal itu, tapi Bismillah aja deh kita bisa gitu ya, ternyata alhamdulillah bisa tuh. Tapi setelah jadi ibu itu tuh kayak kontaknya tuh hilang, akhirnya kita nggak bisa ngontak gitu ya. Hmm. Dan ternyata ya udahlah kita tetap buka konveksi, tadinya mau ngebantu ibu itu, tapi ternyata pas dijalani kita juga nemuin permasalahan-permasalahan gitu, permasalahan yang ada di konveksi. Pertama permasalahan tentang edukasi tentang konveksi gitu ya, bahan, kemudian juga apa namanya, pengetahuan tentang konveksinya, prosesnya kayak gitu, ternyata ada yang
bermasalah juga nih di konsumen gitu ya. Terus juga ada apa namanya ketelatan produksi kayak gitu-gitulah. Nah, dari permasalahan tersebut kami bisa terus berjalan karena ada permasalahan ternyata, dan alhamdulillah saya nemu satu orang namanya Malik ya. Malik itu dari UIN Bandung. Hmm? Dia desainer gitu ya. Saya ajak kolaborasi, mau nggak gitu ya untuk kerjasama. Mau gitu ya. Padahal baru baru satu kali ketemu kan gitu ya. Baru sekali ketemu, saya ajak kolaborasi, terus apa ya, ketemunya di masjid juga, alhamdulillah gitu ya. Oh, tempat yang penuh Ketemu di masjid. keberkahan lah ya. Ketemu di masjid ya, alhamdulillah mau nggak jadi tim saya gitu. Dan saya juga sebelumnya belum belum kenal sama sekali, terus saya ajak ngobrol, mau gitu jadi tim saya, dan alhamdulillah sampai sekarang 3 tahun berjalan sama dia gitu. Dan saya ngajak dia juga, ada namanya Dani Afdiansyah, teman saya sendiri. Memang untuk mendiriin konveksi ini sebelumnya sama Dani tapi dengan brand yang lain gitu. Dan alhamdulillah oke, kita berkumpul berjalan, dan sekarang juga ada co-founder baru namanya Asep Ruslan gitu ya. Dan alhamdulillah kita berjalan bersamaan gitu ya, satu visi misi, satu persepsi juga. Kita alhamdulillah lah gitu ya, punya visi misi nanti di 2025 kita mau go internasional gitu. Amin. Gitu Luar. sih Kak. Jadi itu sejarah singkat sih dari sana gitu. Dan seneng sih punya lingkungan baru gitu ya, terus teman baru gitu ya, dari bisnis ini pokoknya kita belajar banyak gitu, alhamdulillah gitu sih. Boleh tahu nggak sih awal-awal modalnya berapa tuh waktu bikin Kojo Cloth itu? Kita nggak pakai modal Bocoran dulu nih. Kenapa? kita nggak pakai modal Kak sebenarnya, Nggak alhamdulillah. pakai modal. Gimana tuh ceritanya nggak pakai modal? Untuk beli peralatannya gimana? Jadi awalnya kita cuma maklun gitu, jadi istilahnya Oh. kita apa ya, awalnya sih nge-reseller dulu, jadi kita Hmm. punya orderan, Hmm. masukin ke konveksi gitu ya, Hmm. konveksi lain bantu kita produksi. Nah, Hmm. sebulan setelah itu kita belajar tentang beli bahannya di mana, proses produksinya kayak gimana gitu ya. Hmm. Setelah maju 2 bulan kita udah dilepas tuh, kamu cari orderan, kamu cari bahan sendiri, jahitnya di saya aja nggak apa-apa gitu kan. Harga jahitnya sekian, misal kemeja itu dulu kalau ngemaklun di konveksi lain itu harganya 25.000 gitu ya. Nah, jadi HPP untuk produksi jahitnya udah ketahuan, nanti kita cari bahannya sendiri, bordernya sendiri, ngejahitnya sendiri gitu ya. Ngejahitnya masih ke konveksi itu gitu ya. Ngepotongnya di tempat konveksinya gitu. Jadi semua yang bahan baku itu kita cari sendiri gitu, dan diproduksinya di konveksi itu sampai pengemasan sampai delivery gitu. Jadi belajar dari sana, setahun kemudian kita baru buka gitu ya, ngumpulin uang buat beli mesin satu 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 gitu ya Jadi gitu. nggak Dan kita langsung banyak gitu ya. Kalau saya baca iya nggak di langsung profil banyak. kan udah banyak tuh ya, berapa Nah, mesin iya. jahit, berapa mitra. Tapi ini memang awalnya dari maklon dan jadi reseller dulu gitu ya. Betul, betul. Jadi emang kita karena nggak punya duit ya, kita belajar dulu dari nol gitu ya. Dan Hmm. alhamdulillah sih gitu ya, kita mungkin satu persepsi di awal bahwa keuntungan jangan dulu diambil gitu. Tapi kalau misalnya mau makan-makan, jajan sederhana itu nggak apa-apa gitu. Aku yang ini gitu. Anak Dan muda banget lah ya, yang penting kumpul gitu ya. ya ngumpul dulu, untung dulu buat perusahaan gitu ya. Hmm. Nantilah kita nyari uangnya setelah gede aja gitu. Oh. Jadi kalau belum besar ya nanti dulu lah gitu masalah uang. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai digaji teman-teman gitu ya, berdasarkan job desk-nya masing-masing, berdasarkan kesepakatan masing-masing, berdasarkan perjanjian masing-masing gitu. Jadi semua udah apa ya namanya, baik profesional gitu kan. Hmm. Nah, baru setelah 1 tahun kurang lebih ya, baru kemudian mulai membeli peralatan mencicil gitu ya, pelan-pelan sampai akhirnya besar. Jadi memang begitu ya, sahabat Risalah. Jadi kalau ada yang bilang bisa kok bikin usaha tanpa modal, sebetulnya bisa, asal bagaimana Ya. kita rapi dalam memanage juga gitu ya. Oke. Nah, 2018 kan mulai, dan kadarullah 2020 awal pandemi, kena pandemi nih. Nah,
saat itu apa sih yang teman-teman rasakan ketika ada pandemi itu? Apa langsung karena beberapa teman sahabat Risalah kita kan juga memang ada yang juga terdampak pandemi ya, teman-teman UMKM. Ya. Nah, apa yang waktu itu, Faisal dan teman-teman di Kojo rasakan pada saat itu? Ya alhamdulillah sih ya omset agak menurun gitu. Cuma kita untuk produksi kita nggak berhenti gitu Kak. Iya. Kita nggak pernah berhenti selama pandemi ini Mhm. dan terus berjalan gitu ya. Kita caranya gimana dan saat itu kita bikin program sebenarnya. Kita bikin program sama mahasiswa Unpad buat alokasi apa namanya bukan alokasi sih lebih ke penggalangan dana. Nanti Mhm. dananya ini kita bikinin APD gitu. Jadi Oh ya. kita dua dua apa ya namanya dua profesi lah yang kita bantu. Pertama penjahit, kedua nakes gitu kan. Nah Mhm. dari sana alhamdulillah kita galang dana, terus kita dari dananya kita bikinin APD saat Mhm. itu. Yang bikinin APD yang ngejahitnya anak penjahit kami gitu ya. Mhm. Mhm. Dan nanti kita sebar ke nakes yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita terkumpul 110 juta gitu kalau nggak salah gitu terkumpul 110 juta dalam waktu 3 mingguan ya Sep 3 minggu ya 3 mingguan gitu ya 3 mingguan dan alhamdulillah gitu ya uangnya terkumpul apa namanya transparansi juga ke semua ke donatur Mhm. gitu ya. Yang terbesar itu ada dari Bekasi dia apa ya semacam konstruksi gitu dia nyumbang 30 juta dan sisanya ada dari mahasiswa-mahasiswa Mhm. ada dari perusahaan-perusahaan gitu ya ada juga dari perorangan kayak gitu sih dan alhamdulillah sih kayak pencapaian terbesar aja gitu baru buka nama Kojoklot udah apa namanya udah bisa gitu ya bisa bisa nge-guide orang buat sama-sama yuk gitu kita sosial gitu kan ke nakes sama penjahit gitu alhamdulillah gitu bisa 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 berjalan. Oke. Awal-awal kita kembali lagi di awal-awal 2018 waktu pertama kali Faisal dan teman-teman mendirikan Kojo nih. Kan pasti pertama kali untuk memperkenalkan suatu brand baru nggak mudah ya. Nah, caranya gimana tuh? Sebagai jadi mahasiswa baru memperkenalkan satu brand baru Kojo yang mungkin orang belum belum kenal nih. Waktu itu caranya gimana sih memperkenalkan kepada calon-calon klien? Klien ya sebenarnya ke teman-teman sendiri sih awalnya gitu ya ke Mhm. teman-teman sendiri terus kita juga pas ada dana gitu ya kita budgetnya sih ke lebih ke promosi Mhm. kita fokus ke promosi ngebesarin pasar gitu Mhm. sampai ya alhamdulillah sih sekarang udah apa ya namanya lebih dari 4.000 gitu satu bulan ini kita produksi lebih Produksi. dari 1.000 ya dan ya beginilah gitu ya kondisi Faisal saat ini di Kojo Mhm. kita juga sebenarnya pengen nambahin kapasitas produksi dan memperluas cuma dana yang ada juga kita belum bisa benar-benar apa ya ngecover buat sewa untuk apa ruangan yang lebih luas terus nambah mesin juga belum bisa gitu kemarin kita alhamdulillah juga ikutan Indonesia Fun Fest di MNC gitu ya di MNC dan ada gitu ya untuk yang tertarik ke Kojo tapi belum deal gitu ya untuk investasi kita ya kita butuh 500 juta sih untuk pengembangan apa Pengembangan namanya usaha. Kojo Cloud ini ya nah emang Wah, ini untuk kalau kalau ada sahabat Risalah yang mau jadi investor bisa nih ya langsung hubungi Faisal ya. bisa bisa Iya. Nah, kalau soal tadi kan, Faisal cerita soal promosi ya, kemudian setelah ada dana, terus kemudian mengembangkan ke promosi. Promosinya pakai apa saja waktu itu? pertama sih lebih ke dulu karena di Unpad ya saya basisnya di Unpad itu pakai Line jadi ada akun besar saya ikut saat itu tuh masih musimnya broadcast ya broadcast broadcast Mhm. broadcast usaha nah alhamdulillah pakai broadcast ini sangat efektif gitu saya cuma budget 300.000 itu satu semester saya bisa promosi seminggu sekali dan itu sangat Mmm. efektif sekali gitu ya buat perkembangan kami yang awalnya ya 2 orderan 1 bulan terus naik ke 10 orderan naik lagi ke 30 orderan dan saat ini bisa nyampe 60 orderan per bulan gitu ya dari 60 orderan ini dikali ya adalah nyampe sekitar 4 ribuan pieces gitu ya
Nah, dari sana sih dari Line, terus kita ya di beberapa Instagram kita promosi juga gitu Hmm. Kak. Instagramnya Kojo Cloth ya, apa? Mungkin boleh Ya, share akunnya? kojo.cloud. Instagram kojo.cloud. Kojo.cloth. Jadi sahabat Risala yang mau kepoin atau mau tahu-tahu tentang Kojo.cloth ini apa, mau pesan-pesan juga boleh follow ya. Jadi sama-sama follow Instagramnya Risala Branding, juga follow Siap-siap. Instagramnya Kojo.cloth juga gitu ya. Oke, nah kalau dari sisi pesanan ini berarti apa-apa aja sih yang ditangani, Faisal? Sinyalnya sepertinya lagi kurang bagus ya? Atau sinyal saya nih? Halo, Halo. bisa? Iya, halo. Aman? Nge-freeze. Nggak freeze ya? Nge-freeze ya, Bu. Oke, Iya, oke. sorry. Kita ini ya, kita ulang lagi. Iya, tadi kita sudah bahas soal promosi dan waktu itu promosinya masih di grup Line gitu ya. Oh. Itu punyanya Unpad ya? Atau gimana? Jadi ada salah satu akun besar di Unpad gitu ya. Kita ikut promosi aja di sana gitu. Oh, Ada boleh. via timeline, ada via broadcast gitu ya. Hmm, Dan ternyata sangat efektif sih gitu ya untuk hmm, membesarin pasar kami di Unpad saat itu. Dan kita juga nggak berhenti di Unpad aja, kita nyasar ke Telkom, kita nyasar ke ITB, hmm, terus kita nyasar ke Unikom yang ada di Bandung gitu ya, terus nyasar ke IPB, UNJ yang di Jakarta, hmm, UI juga pernah gitu ya. hmm. Dan ternyata dengan cara memperbesar pasar kayak gitu ya, alhamdulillah sih masa apa target segmen kita tertuju gitu ya ke mahasiswa, karena segmentasi kami masih mahasiswa untuk satu. Hmm. Iya, kayak gitu Kak. Ya, tadi Faisal kan sempat informasikan juga bahwa salah satu promosi yang dilakukan adalah dengan melalui Instagram atau media sosial Instagram ya. Nah, biasanya ini kalau sahabat Risalah UMKM, jadi beberapa kali kita coaching gitu, biasanya mereka selalu bertanya, tapi kita nggak punya tim nih untuk ngurusin pengelolaan media sosial Instagram gitu. Jadi kadang mereka ya promosi seadanya dengan foto seadanya gitu ya. Nah, waktu awal punya Instagram atau punya akun di media sosial yang berjejaring itu, apa sih yang dilakukan Kojo? Apa sudah betul-betul dikelola dengan maksimal atau seperti apa? Untuk awal sih karena saya apa ya namanya ngajak Malik itu dia di tingkat desain ya. Akhirnya kita langsung bikin konten kreator aja gitu ya tentang Kojo, tentang Hmm. produksian. Pokoknya kita kenalin Kojo ini dengan alhamdulillah untuk pokoknya saya tuh dulu hanya kebutuhannya untuk desain aja gitu karena ternyata desain ini kan bisa ngebantu promosi saya nanti untuk kedepannya ya. Ternyata dengan desain yang apik, rapi dan menarik itu bisa menggait konsumen juga sih gitu ya. Itu sih Kak. Jadi emang harus desain tuh emang harus bagus gitu. Tapi untuk teman-teman yang mau bisnis ya pokoknya jangan jangan apa ya, jangan ciut hanya gara-gara nggak ada tim desain gitu ya. Sekarang udah zamannya udah bagus banget, tinggal pakai Canva aja itu gratis dan nggak perlu apa ya, nggak perlu pakai desainer juga, jadi kita juga bisa ngedit sendiri kayak gitu Ya, jadi memang harus ada upaya juga ya untuk ya. merapikan itu dengan modal yang mungkin tidak terlalu besar gitu ya, dengan Betul Canva atau dengan tools lain yang betul nggak betul. terlalu mahal gitu ya. Hmm. Baik. Soalnya kalau misalnya pakai tim desain atau kita ngedesain ke orang itu kan memang cukup lumayan mahal ya gitu ya, cukup lumayan mahal karena desainer itu perlu waktu yang cukup, perlu ide yang cukup juga gitu ya. Karena ya kita harus menghormati tim desain sih gitu ya, karena keren banget sih tim desain itu bisa ngedesain mungkin satu hari itu bisa nyampe 5 kadang 10 gitu ya. Itu kayak itu dari satu konten aja dia mikirnya itu lama gitu ya, lama dan gimana ya untuk bikin konten itu kayak kasihan aja gitu di ruangan diam, tapi diamnya tuh bukan berarti diam yang non produktif ya. Ternyata pas setelah dianalisis waduh tim desain ini nggak gampang gitu ya.
nggak gampang, dan kadang sih orang-orang sih menyepelekan tim desainnya. Wah gimana sih lama banget kayak gitu. Ini nggak rapi-rapi gitu ya. Padahal seorang tim desain tuh kalau misalnya udah mantap tuh udah nggak bisa mikir lagi gitu ya, perlu istirahat, perlu waktu untuk benar-benar ini kayak gitu sih Kak. Jadi emang apresiasi banget pas membuat tim desain saya gitu ya. Saat ini jadi tim CTO gitu ya. Malik, terima kasih buat konten-konten di awalnya gitu sih Kak. Yes, Malik, go Malik. Oke, kita lanjut lagi nih, Faisal. Faisal sekarang ternyata lagi ada di Bekasi. Wah, oke. Kita lanjut lagi ya, Faisal. Kalau saya nggak salah kan di 2018 ini Faisal masih berstatus sebagai mahasiswa ya, mahasiswa Pajajaran. Nah, pasti dong yang namanya mahasiswa tugas banyak gitu kan, harus belajar juga. Ditarget nggak nih IPK nih? Mungkin bisa ditarget juga IPK-nya. Target nggak ada target? Target ya tetap. Nah, bagus nih harus ada tetap harus target ya. Sahabat Risala yang masih jadi mahasiswa tuh tetap harus ada target tuh. Nah, gimana cara Faisal membagi waktu antara urusan bisnis dengan urusan kuliah nih? Pertanyaan klise Oke. tapi sebenarnya pasti harus ditanyakan. Gimana? Oke. Cara ngebagi waktunya sih sebenarnya dulu awal-awal sih kita ngikut organisasi ya, tapi organisasi juga kebutuhannya ternyata flow-nya tetap sama gitu ya. Ya kita koordinasi, ya kita komunikasi, ya kita menjalankan program gitu ya. Ya kita buat program, seperti itulah flow-nya gitu ya. Dan ternyata setelah udah tahu flow organisasi, saya mengeluarkan diri dari beberapa organisasi gitu ya. Dan saya tergabung di organisasi pengusaha. Dulu ada di Unpad itu namanya Forsa, Forum Pengusaha Unpad, dan saya gabung ke sana. Saya belajar banyak gitu ya, cara bermitra seperti apa, cara berkomunikasi di bisnis itu seperti apa, cara mengejar relasi itu seperti apa gitu ya. Pokoknya banyak banget ilmu yang saya dapetin di pengusaha gitu ya, dibanding saya harus ikut organisasi yang kampusnya gitu ya. Dan karena mungkin kebutuhan saya itu banyak gitu ya, ya harus ngeprint lah, ya harus makan, ya harus berangkat ke kuliah juga pakai motor gitu ya saat itu. Dan keluarga saya juga harus dikasih uang gitu ya, sama adik-adik aku juga masih sekolah saat itu. Dan alhamdulillahnya tuh mungkin Allah baik banget, saya bisa bertahan tanpa harus dikasih uang sama orang tua gitu ya, dengan cara bisnis gitu ya, bisnis di beberapa usaha. Saya juga pernah usaha catering, saya juga pernah usaha delivery makanan gitu ya. Ya mungkin dulu sebelum Gojek masuk ke Unpad tuh saya udah bikin duluan, udah bikin Dengan cara duluan seperti itu delivery ya? makanan. Oh. Ya dengan cara masih manual lah, konvensional masih gitu ya. Terus ke Krimbat saya pernah main juga gitu ya. Pokoknya dari beberapa bisnis yang saya geluti, saya langsung bikin pojok plot saat itu. Dan alhamdulillah sih gitu ya. Cara ngebagi waktunya sih lebih ke, kalau udah jadi organisasi pengusaha sih sebenarnya untuk waktu pribadi tuh santai gitu ya, untuk santai. Kita juga seringnya lebih ke sharing bisnis gitu ya, ketemu investor seperti apa, cara manajemen usaha itu seperti apa, cara manajemen timnya juga seperti apa gitu. Oke, nah Cara gimana ngebagi caranya waktu membagi waktu antara bisnis sama kuliah? ya, dulu sebenarnya awal-awal saya pribadi sih ikut organisasi beberapa gitu ya, organisasi karena udah tahu flow-nya gitu ya, udah tahu flow-nya dari beberapa organisasi. Akhirnya saya mengeluarkan diri dari beberapa organisasi itu gitu ya, dari himpunan, kemudian dari BEM, kemudian juga dari ada salah satu protokoler gitu ya di Unpad. Saya keluar, terus saya gabung ke organisasi pengusaha. Dan alhamdulillah di organisasi pengusaha itu saya belajar banyak komunikasi bisnis, kemudian cara relasi, cara bermitra, cara untuk mendapatkan tim dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya belajar banyak di sana. Dan alhamdulillah sih dengan kebutuhan saya masuk ke organisasi pengusaha, ternyata
mendukung gitu ya. Awalnya ya hanya sekedar ikut-ikutan ke teman gitu ya, buat jadi reseller, buat jadi kayak dulu apa ya sebutannya, kayak saya tuh palu gada gitu, apa lu mau gua ada Ya, gitu. ya. Dan Oke. alhamdulillah saya memposisikan itu, dan apa ya, banyak gitu ya permintaan-permintaan yang nggak spesifik kadang gitu ya. Awalnya minta kerimat dong, bisa nggak, ada gitu ya. Terus saya apa minta sendal dong, ada gitu ya. Terus saya minta sepatu dong, ada gitu. Saya bikin baju dong, ada gitu. Dan ternyata sambil berjalan catering, terus delivery makanan, pijet pun saya ikut juga, saat pijet. Dan alhamdulillah sih sampai ke sini mungkin karena apa ya, mungkin itu salah satu ikhtiar saya untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya. Dan Allah netepin udah kamu di Kojo aja gitu buat ngembangin usaha ternyata. Dan alhamdulillah sampai sekarang 3 tahun masih berjalan gitu. Oke. Dari Nah, sana untuk ngebagi waktu sih gimana ya, saya lebih ke ngerjain tugas itu di malam hari gitu ya. Kuliah ya tetap kan kuliah, paling sehari itu 2 sampai 3 mata kuliah kan. Ya ada waktu kosong saya pakai untuk bisnis gitu sih. Dan saya juga dulu masih jadi apa ya, ketua murid lah, ketua mahasiswa di kampusnya. Dan alhamdulillah IPK juga di atas 3,5 Kak. yeay, luar biasa. Ini harus didengar nih oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Oke, keren banget, keren. Nah, ngomongin tapi mahasiswa yang berbisnis itu, ada juga nih teman-teman mahasiswa yang kadang suka ngerasa, aduh kayaknya saya nggak punya nih jiwa-jiwa bisnis. Nah, menurut kamu kayak apa tuh? Apakah memang kamu berbisnis karena memang tadi ya, maksudnya ada tanggung jawab terhadap keluarga, atau memang karena memang kamu merasa bahwa ini adalah dunia kamu, atau seperti apa? Kalau aku sih karena kalau aku dulu bisnis itu karena kebutuhan aja gitu ya. Dari kebutuhan ternyata timbullah beberapa yang memang, oh kita dari kebutuhan ini nggak bisa cuma kebutuhan, kita harus lebih berkembang, lebih maju, lebih tertarget juga gitu ya. Jadi dari kebutuhan bisa jadi ke profesional, dan eh, apa ya, profesional dalam tim gitu. Dan kalau misalnya kita harus apa ya, teman-teman kalau misalnya punya hobi apapun itu gitu ya, saya sih gitu, cara cara apa ya, cara nyari idenya itu dari hobi dulu gitu ya, atau dari cara kita suka sama apa, kemudian kebiasaan kita apa gitu ya. Misal ibu gitu ya, ibu kan kak kak April ini misal suka kerudung gitu ya, ya udah, kalau misalnya suka, oh belinya di mana nih gitu ya. Sekarang kan udah sangat bagus banget ya, e-commerce tuh kayak Shopee, Tokopedia. Nah kita juga sebenarnya bisa nyari distributor tuh dari sana aja, kita cari gitu ya, kita cari, udah dicari, oh ketemu nih yang cocok. Nah udah ketemu, kalau saya pribadi sih langsung datang ke lokasi gitu ya, untuk ngecek bener atau enggaknya gitu, kualitasnya seperti apa, dan harganya wah lumayan terjangkau nih di sini gitu ya, baru kita bermitra lah sama mereka gitu sih. Kalau dulu sebelum ada Shopee, Tokopedia sih saya lebih ke gabung sama apa namanya, pengusaha-pengusaha yang ada di kampus, pengusaha-pengusaha yang ada di Bandung, pengusaha yang ada di Jawa Barat. Dan ternyata dari sana juga kita bisa belajar, bisa ngelihat bagaimana sih mereka jadi pengusaha pertama itu. Terus kita juga bisa bermitra sama mereka. Ya mungkin awalnya bisa jadi sebagai timnya mereka atau jadi apanya mereka gitu ya. Tapi karena Faisal dulu apa ya, pertama karena kebutuhan, yang penting bisa jajan makan, bisa ngasih orang tua, jadi nggak berharap banyak gitu ya. Ya gaji cukup aja udah cukup gitu saat itu. Dan alhamdulillah sih sampai sampai punya apa namanya, punya teman di berbagai lini usaha, itu kayak sebuah kebanggaan tersendiri dan sebuah apa ya, apresiasi diri lah gitu ya. Karena ternyata sekarang juga kalau misalnya apa ya, minta minta sepatu dong,
ke siapa sih, ya udah saya lebih ngasih kontaknya sih, nggak kayak dulu kan, lu punya sepatu nggak, punya, terus saya ambil kan orderannya Ya. kalau dulu. Kalau sekarang lebih ke kamu butuh sepatu, ya udah ini kontaknya gitu. Oke, karena Jadi saya nggak nguntungin lah dalam tanda kutip gitu ya kayak dulu. Kalau sekarang kayak gitu, dan alhamdulillah sih gitu ya, saya kayak seneng aja ketemu-ketemu orang baru, ketemu-ketemu orang hmm, yang memang lingkungannya tuh benar-benar lingkungan saya gitu ya. Karena mungkin obrolan saya tuh setiap hari mungkin bisa dikatakan ya bisnis, bisnis, bisnis gitu kan. tapi memang agak nyambung dengan jurusan kamu nggak sih? Nyambung nggak sih? Iya, iya. Iya nyambung, Oke, Kak. nyambung juga ya sebetulnya ya. Iya, Nyambung. dan ada Iya, nyambung saya sih. Cuma kenapa? ya cuma secara teori itu berbeda banget sama di lapangan gitu ya. Karena kalau misalnya kita belajar teori, oh bisnis model tuh kamu harusnya gini gini gini. Cuma secara Mhm, teori ya, cara praktek tuh kita benar-benar harus otodidak nyari ke orang-orang yang benar-benar pernah pengalaman di sana gitu ya. Misal secara teori itu bisnis model itu ada B2C, B2B, sama B2G gitu ya. Dan bisnis to customer, bisnis to business, bisnis to government tuh kayak ke pemerintahan. Nah, itulah yang kita harus cari sebenarnya. Oh, kita kalau misalnya masuk ke pemerintah tuh kayak gimana sih, harus kerja sama siapa, mhm, terus kita legalitasnya seperti apa, terus kita syarat-syaratnya mau kayak gimana, kan itu kayak otodidak banget gitu. Nah, di bisnis itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya di teori nggak kita nggak diajarin praktek langsung seperti itu gitu ya. Dan menurut aku sih kayak di kuliah kayak kurang apa ya, kurang prakteknya, sehingga ya mungkin ya rata-rata di kuliahan sekarang itu rata-rata mereka menjadi apa ya, 95% mungkin jadi karyawan gitu. hmm. Itu 5%-nya baru baru mereka jadi pengusaha gitu. Ini mungkin Tapi bisa jadi sekarang program mhm, program pemerintah juga di Kementerian Koperasi UKM, terus Kementerian apa namanya Parekraf itu kayak benar-benar ngedukung UMKM banget gitu ya, sehingga siapapun yang mau jadi pengusaha tuh kayak didukung banget gitu. iya, betul. Mungkin ini bisa menjadi satu catatan juga ya untuk dunia pendidikan bagaimana untuk mendekatkan mahasiswa juga ke wirausaha yang bisa dilakukan gitu ya. Karena ini memang prospeknya bagus gitu kan, jadi bisa bikin mahasiswa mandiri dan saya salut sekali ini dengan apa yang sudah dilakukan Faisal ya. Ada dua tadi nih ya kalau yang saya catat, yang pertama adalah mulailah dari yang kecil ya, jadi reseller tadi gitu ya, sesuai dengan kesukaan, hobi, apa yang menurut kita oke. Jangan lupa dicek dulu. Terus kemudian yang kedua adalah gabung ke organisasi atau komunitas-komunitas bisnis gitu ya. Oke, nah kembali lagi nih ke soal pandemi ya, bagaimana Kojo bisa survive, bisa di saat pandemi kemarin. Nah, apa yang dilakukan udah 2 tahun ini, apa aja sih yang dilakukan oleh Kojo untuk bisa tetap bertahan? Bahkan mungkin katanya makin banyak nih orderannya, gimana nih tip-tipnya nih? Tipsnya sih lebih ke kita jangan apa yang ngelihat kalau kita tuh harus untung gitu, tapi kita bagaimana cara kita bisa berdampak ke orang lain ya, khususnya sekitar. Nah, karena kita fokusnya ke sana dan kita fokusnya ngebantu penjahit gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ada orderan ya penjahit nggak bisa kebantu sama kami gitu ya gitu. Hmm. Dan karena prinsip itu kita ngeluarin uang aja promosi di berbagai lini usaha, dan kita juga kerjasama dengan berbagai media ya. Hmm. Kita juga kerjasama sama koran-koran yang ada di Jawa Barat, Hmm. kemudian TV yang ada di Jawa Barat, terus radio-radio yang ada di Jawa Barat saat itu. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kayak oh mungkin mereka kenalnya dari berbagai media ini, kenal ke Kojo dan akhirnya order ke Kojo gitu. Hmm. Alhamdulillah sih ya, mungkin ada juga dari word of mouth gitu ya, dari Hmm. mulut ke mulut Kojo cukup bagus untuk produksinya, kecepatannya, kemudian edukasinya gitu ya. Hmm. Gitu, dan kita juga punya garansi seumur hidup Kak gitu ya untuk progres jahitannya. Kalau misalnya ada jahitan yang cukup kurang, kita juga bisa ngasih gitu ya, ngasih garansi untuk dijahit ulang atau gimana lah gitu ya, kayak gitu ya. Dari sanalah mungkin ya. Dan
ini juga sih rezeki dari Allah juga gitu ya. Kita ya alhamdulillah aja gitu. Kita nggak pernah berhenti, kita apa ya namanya sebutannya kayak bersyukurlah gitu ya, bersyukur dari pandemi ini mungkin bisa jadi kayak benar-benar ngebantu kami di ya kalau misalnya orang lain sih konveksi khususnya itu kayak mati mati banget sampai 3 bulan 4 bulan gitu ya, bahkan ada yang 5 bulan 6 bulan itu benar-benar mati karena ya mungkin karena mereka fokusnya itu kayak word of mouth ya, kalau kita kan lebih ke online Instagram gitu ya, media, terus kita website juga kita main gitu ya. Pokoknya pas pandemi ini kita mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan apa uang gitu. Salah satunya sih kita buka cabang, malah buka cabang mie ayam di saat pandemi gitu. Oh, itu masih satu mie ayam Raos kalau nggak salah ya? Iya, mie ayam Kenapa kok raos itu pengen jadi mie ayam, eee, Faisal? salah satunya sih kita pengen ngebantu teman yang pengangguran, Kak. Gitu. Oh, Pengangguran, dia dia nggak punya apa usaha, dia nggak punya uang, terus dia belum bisa kerja karena pandemi kan banyak yang di PHK segala macam gitu ya. Nah, saya tuh karena kondisi cash flow saya turun, akhirnya saya ngajak temen buat ayolah sama-sama kita bangun usaha, apa namanya, biar cash flow saya jalan, terus temen itu bisa kebantu dari segi pendapatan gitu ya. mmm, Ya mereka hayu, 2 hari kemudian kita langsung jadi tuh Kak, jadi rumah mie ayamnya ya, sewa rumah apa, ruko mie oh ya? ayamnya, terus rodanya, pokoknya semua operasional mie ayam udah jadi tuh. Setelah kita ngobrol singkat, mungkin 2 jam lah ya, singkat ngobrol, 2 hari kemudian kita jadi mie ayam. Dan Wah, sampai sekarang kita udah punya 2 cabang. oh, Masya Allah, luar biasa. Itu yang masak siapa? Itu yang kami ajak itu yang pengangguran itu. Jadi Oh, dia jadi dia contohnya punya skill mie ayam, oh dia dia punya punya skill skill mie set. ayam, kita kita yang ini apa namanya, invest lah gitu ya. Yuk kita Oh, sama-sama jalan, kita atur manajemennya, kita apa namanya, kita kerjasama bagi hasil. Nanti kalau misalnya udah besar, yang sekarang jadi produksi, kita angkat jadi manajemen gitu untuk di manajer produksinya kayak gitu Kak. oh, Masya Allah. Ini contoh bisnis yang dimulai dari membantu orang lain ya? Luar Iya, biasa. Mudah-mudahan dengan begitu jadi penuh berkah dan itu mungkin amin jangan-jangan ya Allah. kunci dari apa, sustainability-nya di situ jangan-jangan ya, karena diawali Mungkin. dengan membantu orang gitu ya. Luar Iya biasa. Kak. Oke, baik. Nah, Faisal nih karena waktu juga nih, boleh nggak kasih tip-tip juga nih bagaimana untuk teman-teman, sahabat, Risalah yang mungkin baru mau mulai usaha atau baru mulai usaha tapi kayaknya, "Aduh ini bisa nggak ya?" Karena kan biasalah ya kalau baru kita mulai usaha ada perasaan-perasaan cemas, "Bisa nggak ya?" Gitu, "Nih harus ngapain?" Bisa nggak kasih tip-tip apa yang sebaiknya dilakukan untuk bisa paling tidak punya keyakinan dulu deh bahwa usahanya bisa jalan? Silakan. Iya sih sebenarnya ini tuh apa ya, kita juga sebenarnya banyak banget ya yang nanya gitu ya, banyak banget yang nanya dari teman-teman yang calon pengusaha ini gitu ya. Kak gimana sih buat ningkatin kepercayaan diri, buat benar-benar jalan usahanya gitu ya. Banyak banget tapi ya balik lagi ke teman-teman sih, kalau misalnya benar-benar niat, benar-benar siap buat bertempur di dunia bisnis gitu ya. Karena memang dunia bisnis ini kan sangat berat gitu ya. Saya bilangin sangat berat, sangat beresiko juga kalau misalnya teman-teman apa namanya nggak tahu, sangat beresiko apalagi dengan tim gitu ya, karena banyak orang yang bilang kalau tim tuh banyak yang hancur setahun 2 tahun tuh, banyak yang hancur katanya gitu karena mungkin perbedaan persepsi ya di dunia usahanya. Nah sih lebih ke ya udah sih, kalau misalnya mau jalan ya action aja dulu gitu ya. Kalau saya sih gitu, action aja dulu, jalan, mau perorangan, mau berdua, mau bertiga mangga gitu. Cuma kalau misalnya mau bertim, tolong disampaikan di awal persepsinya mau seperti apa, visi misinya mau seperti apa, terus job desk-nya mau kayak gimana gitu ya. Itu pokoknya harus disampaikan di awal. Terus cara pembagian untungnya itu mau kayak gimana itu harus di awal banget sebelum kita mulai.
kalau misalnya udah mulai baru ngerencanain, itu salah banget sih menurut aku gitu ya, salah banget. Karena kalau misalnya kayak gitu, apa ya, nanti tuh kayak baru bermunculan nih ego-ego dari masing-masing timnya gitu ya. Gue pengennya kayak gini, pembagian hasilnya pengen gue yang paling banyak karena gue job desk-nya lebih banyak kayak gitu tuh. Itu biasanya masing-masing egonya tuh udah muncul kalau misalnya kelihatan si bisnisnya udah jalan, terus usahanya apalagi udah berkembang gitu ya. Nah itu baru tuh munculan lagi tuh, bermunculan ego-ego dari timnya gitu. Pokoknya buat teman-teman sih yang mau benar-benar jalan di dunia bisnis ya, kalau saya pribadi sih mending action aja dulu untuk awal, tapi kalau misalnya untuk tim mangga dipersepsikan dulu gitu ya, seperti apa dan bagaimana untuk menjalankan bisnisnya. Ya kalau misalnya saya sih di action dulu itu teman-teman sebelum mulai acara kalau sebelum mulai usaha itu bikin bisnis model kanvasnya dulu. Itu bisnis model kanvas kan ada customer segmennya seperti apa, kemudian channel promosinya mau kayak gimana, customer relationship-nya mau seperti apa, value yang kita berikan ke customer itu mau kayak gimana gitu ya. Terus kita mau dapat pendapatan itu dari mana aja gitu. Terus sampai ada ke biaya gitu ya. Biaya yang bakal kita biaya yang kita akan keluarkan tuh dari mana aja. Mungkin kalau misalnya kita sewa berarti kan pertama ada biaya sewa, ada biaya listrik, ada biaya sampahnya dan lain sebagainya gitu ya. Terus key activitiesnya, aktivitas kita tuh mau kayak gimana aja. Terus key partner yang kita akan berikan akan kita guide itu seperti apa gitu sih. Jadi di bisnis model kanvas itu sebenarnya simple tapi tergambar semuanya untuk di lini bisnis, dan ya minimalnya gambaran bisnis kita mau seperti apa, jalannya seperti apa tuh udah kegambar di bisnis model kanvas itu sih gitu ya. Satu sih dari saya ya, kalau untuk pribadi saya balik lagi action aja dulu. Kalau misalnya untuk tim tolong persepsikan di awal dulu sebelum melakukan bisnisnya gitu sih. Iya, betul. Saya sepakat sekali dengan kesepakatan di awal, terus kemudian juga kesamaan visi, misi dengan partner tuh penting banget ya di awal. Karena kalau enggak, ya itu padahal kan pijakan ya, kita harus saling support satu sama lain. Kalau beda visi dan misi, repot juga gitu ya. Ya, baik. Itu tadi tip-tip dari Faisal. Ngomong-ngomong, Faisal, ada mentor khusus nggak sih selama menjalani bisnis ini? Untuk awal sih nggak ada ya, untuk awal kita nggak ada, kita baru ada mentor tuh di 2021 Kak gitu. Dan itu juga ketemu mentornya itu kayak secara nggak langsung gitu. Jadi teman saya di bagian keuangan, kebetulan kita juga ada akuntannya gitu ya, alhamdulillah ada akuntan. Saat itu kita lagi nggak punya uang, ketemu temen gitu ya, terus saya melakukan pinjaman syariah. Ya pinjaman syariah, gimana kalau misalnya kita minjem uang tapi skemanya kita syariah gitu, dan mereka setuju, kesepakatan bersama alhamdulillah, dan pas jalan itu ketemu salah satu akuntan publik di Cikarang gitu ya, di Cikarang, di Lipo Cikarang, saya lupa daerahnya di mana. Ketemu di kantornya, ketemu tuh sama bosnya gitu, ketua kepalanya lah gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka Pak Eri ini punya kantor akuntan publik, dan dia udah kayak berteman gitu sama Sandiaga Uno, Helmi Yahya, terus sama Mardigu, sama beberapa master CEO yang ada di Indonesia gitu ya. Dan wah keren banget sih gitu ya, dan ini juga kita mentor gratis banget Kak. Jadi Wow. kalau kita ke mentor lain kan kayak kita harus ada kelas ini kan kita bayar ya gitu ya. Dan kita benar-benar belajar teknis, benar-benar belajar secara personal, privat gitu ya ke beliau. Alhamdulillah gratis, dan nggak dikasih spesial pun. Bahkan mereka nggak minta apapun juga dari Kojo, dan itu sih. Dan sebenarnya mentor ini juga ngebantuin kita untuk benar-benar jadi perusahaan IPO katanya gitu ke Nah, depannya.
Ini bisa jadi juga karena tadi ya, membantu akhirnya dibantu juga gitu. Jadi saling berkolaborasi, saling bantu, dan mudah-mudahan itu yang bikin UKM di Indonesia semakin kuat dan perekonomian Indonesia semakin kuat, ya seperti itu ya. Jadi bukan saling apa namanya saingan-saingan, tapi justru bagaimana bisa saling berkolaborasi. Oke, closing Iya. statement dari Faisal, silakan untuk menutup Risalah Berbisik hari ini. Silakan Faisal. Aduh, yang penting mah kita bersyukur, berjalan, dan berikhtiar terus sih Kak. Itu aja sih paling dari Betul, aku. betul, betul. Oke. Sepakat ya. Bersyukur, berikhtiar, dan terus berjalan ya. Jadi itu yang Ya. mudah-mudahan bisa jadi modal. Dan apapun ya, kalau kita yakin bahwa rezeki itu ada di tangan Allah, mudah-mudahan kita juga semakin yakin dengan bersyukur tadi. Baik, Ya. Faisal Nursodik, terima kasih banyak sudah berbagi dengan sahabat Risalah di Risalah Berbisik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi jadi amal jariah, jadi Hmm. ilmu untuk teman-teman atau sahabat Risalah, dan jadi keberkahan. Sukses terus untuk Kojo Cloud-nya. Salam buat teman-teman di sana. Kapan-kapan boleh ya kita saling kolaborasi nih. Kalau ada Wah, boleh. salah Boleh Kak. yang Boleh banget. dukungan-dukungan, oke baik. Dan jangan lupa ya loh, Boleh, sahabat boleh. Risalah juga follow Instagramnya kojo.cloud Siap. ya. Yang mau Iya. pesan-pesan, mau produksi, mau butuh apa-apa, silahkan ke sana. Baik, terima kasih. Saya mengakhiri Risalah Berbisik hari ini. Terima kasih sekali lagi oleh Faisal Nursidik Makasih dan juga teman-teman di Kak. Upload. Makin sukses, juga makin sukses untuk sahabat Risalah semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.